Baik, kita lanjutkan ke fungsi ketiga, yaitu tentang fungsi transenden atau non-aljabar. Tadi kan kita sudah membahas tentang fungsi ya yang di video sebelumnya itu ada fungsi aljabar, yang kedua adalah fungsi trigonometri, dan sekarang kita masuk ke fungsi transenden atau non-aljabar. Nah, di mana fungsi transenden atau non-aljabar itu tentang len ya teman-teman. Ya, len itu waktu itu kita sudah membahas bahwa logaritmis natural ya. Nah, len adalah logaritmis natural. Ya, disingkat dengan len ya. Nomor 1, Y sama dengan len X, maka turunan dari len X itu ada Y aksen sama dengan 1/X. Ya, nomor 2, Y sama dengan ini eksponensial ya. Eksponensial berarti E pangkat X sama artinya dengan Y aksen sama dengan E pangkat X itu tetap. Yang ketiga, Y sama dengan len Fx. Nah, turunannya adalah Y aksen sama dengan 1/Fx dikali dengan F aksen X. Kita turunkan lagi dari Fx yang di bawahnya ini. Ya, berapapun nanti turunannya kita kalikan di sini ya. Nah, Y sama dengan E pangkat Fx. Nah, maka Y aksennya sama dengan E pangkat Fx dikali F aksen X. Kita turunkan pangkat Fx-nya di sini, kita kali ya di sini. Nah, nomor 5, Y sama dengan cos Fx. Ya, Y sama dengan cos Fx, turunan Y aksennya sama dengan min sin Fx dikali F aksen X. Nah, untuk nomor 6, Y sama dengan sin Fx, maka Y aksennya adalah cos Fx dikali F aksen X. Jadi ini kita turunkan di sini, nanti kita kalikan, ini juga kita turunkan, di sini kita kalikan. Jadi ke-6 rumus ini teman-teman harus bisa memahami di non-aljabar. Ketika teman-teman sudah menghafal dan bisa, maka akan bisa menyelesaikan persoalan atau soal-soal yang ada di non-aljabar. Nah, jadi itu teman-teman ya, kita lanjutkan ke contoh soal biar teman-teman bisa langsung memahami. Nah, nanti bisa kan dilihat sebelum-sebelumnya atau diulang-ulang lagi di videonya ini ya, supaya teman-teman bisa memahami. Contoh Y sama dengan ln 2x kuadrat plus 3x min 1 ya. Ini rumus yang mana dipakai? Kita back lagi bahwa rumus yang digunakan adalah di fungsi ini ya, ln Y sama dengan ln Fx ya, Y aksennya 1/Fx dikali F aksen X. Kita akan terapkan ke soal ini ya. Nah, jadi Y itu sudah saya memiliki soal Y sama ln 2x kuadrat plus 3x min 1. Nah, 1 per ini tetap ya Fx-nya berarti 2x kuadrat plus 3x min 1, dan F aksen X-nya nah, kita akan turunkan teman-teman. Nah, atau bisa dituliskan di sini ya, bahwa turunannya itu adalah 1/Fx dikali F aksen X. Nah, turunan dari yang ini teman-teman. Nah, turunan dari 2x kuadrat itu adalah 4x, mana ya? 2 dikali 2 itu 4x, 2 dikurang dengan 1. Maka menjadi 1 tidak perlu ditulis ya. Ditambah turunan dari 3x itu 3. Ya, video sebelumnya sudah ada. Turunan dari 1 itu adalah 0. Itu konstantanya. Jadi 4x plus 3 min 0 sama dengan 4x plus 3. Jadi itu adalah turunan dari ln 2x kuadrat plus 3x min 1. Turunan pertamanya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 2, Y sama dengan ini eksponensial ya. Eksponensial 3x pangkat 3 min 6x plus 10. Nah, soal tadi rumusnya sudah ada juga teman-teman ya. Y aksen sama dengan eksponensial 3x pangkat 3 min 6x plus 10, maka kita turunkan ya. Jadi ini F aksennya ya, 3 dikali 3 itu 9, x 3 dikurang 1 itu 3, 9x pangkat 2. Nah, turunan dari 6x adalah 6, ya, turunan dari 10 adalah 0. Maka inilah turunan dari eksponensial 3x pangkat 3 min 6x plus 10. Ini teman-teman ya. Nah, saya harap teman-teman sudah bisa memahami. Ya, kalau sudah bisa silahkan dicatat. Oke, untuk soal berikutnya nomor 3 ya. Nah, di sini saya memiliki Y sama dengan 3x dikali E pangkat X. Nah, ini dalam bentuk perkalian ya. Jadi rumusnya teman-teman saya sudah bisa, saya harap sudah bisa paham. Tadi di fungsi aljabar itu tetap digunakan.
Nah, ini sebenarnya ini aturan rantai ya. Jadi teman-teman saya bahas di sini, saya kasih clue ya di sini ya. 4 akar X itu sebagai U aksennya ya. Kalau akar X itu tadi sudah saya bahas juga menjadi X pangkat setengah ditambah len E pangkat X. Ya, ini rumus lennya nanti apa? Ya, jadi U aksen V ditambah UV aksen untuk 3X dikali E pangkat X ya. Ini U aksen ditambah seper Fx ya ini ya dikali V aksen X. Itu rumus len E pangkat X. Tadi sudah ada sebelumnya. Silakan diulang lagi videonya. Nah, Y aksen sama dengan turunan dari U aksen itu adalah U-nya itu adalah 3 ya. 3X maka turunannya adalah 3. Nah, V-nya itu E pangkat X itu E pangkat X kita tuliskan itu tetap ditambah U-nya berapa? 3X. Ya, kita tuliskan lagi. Nah, turunan dari V adalah atau V aksennya itu tadi sudah ada juga bahwa turunan dari E aksen itu adalah turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X juga. Ya, dikurang di 4 ya. 4 dikali 1/2X pangkat setengah dikurang dengan 1 itu pangkat min setengah ya ditambah ini seper E aksen E pangkat X ya seper E pangkat X dikali F aksen X itu turunan dari E pangkat X juga adalah E pangkat X ya tuh E pangkat X. Nah, kita sederhanakan berarti 3 dikali E pangkat X ada 3E pangkat X ditambah 3X dikali E pangkat X per 2 ini ya 4 dibagi 2 itu 2 per X kita turunkan ya bahwa X pangkat min setengah itu kita turunkan menjadi pangkat X pangkat setengah itu sama artinya dengan X akar atau akar X ya sama artinya dengan X pangkat setengah ditambah dengan 1 ya ini seper E pangkat X dikali E pangkat X itu 1. Itu teman-teman ya, kalau sudah bisa memahami ya silakan dicatat. Tadi teman-teman bisa mengulang-ulang video yang sudah saya break sebelumnya ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik itu teman-teman untuk fungsi transenden atau non aljabar. Silakan dicatat atau dipahami, diulang-ulang videonya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke fungsi komposisi atau aturan rantai. Nah, di sini tadi juga di sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang ada fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi transenden atau non aljabar dan sekarang yang terakhir adalah fungsi komposisi atau aturan rantai. Nah, di mana nomor yang pertama adalah Y sama dengan F.Gx. Maka menjadi Fgx ya. Nah, kalau di fungsi komposisi pada dasarnya ya di mana kita selesaikan Gx-nya terlebih dahulu ya, baru ke fungsi F terhadap X. Nah, Y aksen berarti untuk fungsi F.Gx ini adalah Y aksen berarti kita turunkan dulu F terhadap X ya, F aksen X, baru nanti dikalikan dengan G aksen X, gitu teman-teman ya. Setelah kita turunkan F aksen X, baru setelah itu G aksen X. Ya, atau G aksen terhadap X. Itu ya untuk rumus di fungsi komposisi aturan rantai pada rumus-rumus dasar turunan. Nah, untuk soal nomor 2, Y sama dengan F.G.H ya, F.G.H X. Nah, kita uraikan F, G, H, X. Ya kan, kita selesaikan dulu pada fungsi komposisi pada dasarnya H terhadap X. Setelah itu baru G terhadap X. Setelah itu lagi baru F terhadap X. Ya, setelah hasil HX ditemukan baru kita masukkan ke fungsi GX. Baru kita masukkan ke F terakhir ya. Nah, ini Y aksen sama dengan ya untuk di rumus-rumus dasar turunan di fungsi komposisi atau aturan rantai bahwa F aksen G ya Hx dikali G aksen Hx dikali H aksen X ya baru nanti dikali 1 ya tidak usah ditulis ya turunan atau ini dari X-nya sendiri ya tidak perlu ditulis maka untuk rumusnya adalah seperti ini untuk fungsi komposisi atau aturan rantai ya next kita akan ke contoh soal aja biar teman-teman bisa langsung memahami. Ya, untuk soal nomor 1 itu Y sama dengan len tan X kuadrat min 5.
Nah, ini di aturan fungsi komposisi aturan rantai ya. Nah, Y aksen sama dengan sepertan X kuadrat. Kita selesaikan dulu len yang ini ya, len tan X-nya. Berarti sepertan X kuadrat min 5 dikali turunan ya. Turunan dari tan X kuadrat min 5 itu secant kuadrat X kuadrat min 5 dikali ya F aksen ya. Ini F aksen X-nya berarti kita turunkan X kuadrat min 5 itu 2X ya. Turunan dari X kuadrat adalah 2X dan 5 ini adalah 0. Menjadi 2X. Itu turunannya ya untuk len tan X kuadrat min 5. Nah, untuk nomor 2, Y sama dengan len X kuadrat per E pangkat 2X min 1. Berarti ini adalah sebagai V-nya, ini sebagai, ini sebagai U-nya, ini sebagai V-nya yang di bawah. Ya, jadi kita bisa ini kan ke rumus bahwa Y aksen, ini Y aksen ya sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat ya, berarti Y sama dengan Y aksen sama dengan ya seper ya turunan dari ini ya seper X kuadrat dikali 2X ya. Ini kita V-nya berapa ya, V-nya berapa, U aksennya berapa, V-nya kita tuliskan lagi 2X ya turunan. Ini kita tetap ya, ini dikali 2X, ini tetap E pangkat 2X min 1 turunan V-nya tetap, min len X kuadrat U-nya tetap dituliskan ya, dikali ini ya, E V-nya ya, E pangkat 2X min 1 dikali turunan dari 2X min 1 itu 2. Ya, turunan dari 2X adalah 2, turunan dari 1 adalah 0. Ya, berarti 2X 2 dikurang 0 adalah 2. Per V-nya ya, V-nya berapa? E pangkat 2X min 1 kita kuadratkan. Itu teman-teman ya untuk soal di fungsi komposisi atau aturan rantai. Ya, saya harap teman-teman sudah bisa memahami karena dari keempat ya rumus-rumus dasar turunan itu ada fungsi aljabar, itu teman-teman harus bisa memahami karena sampai dengan fungsi komposisi itu berlaku. Ya, yang kedua itu ada fungsi trigonometri juga teman-teman harus bisa memahami dari tadi yang harus dihafalkan. Nah, yang ketiga itu ada fungsi transenden ya atau fungsi non aljabar. Jadi teman-teman juga harus bisa memahami itu dan terakhir adalah fungsi komposisi di aturan rantai. Jadi itu teman-teman kalau sudah bisa memahami keempat rumus-rumus dasar dalam turunan itu berapa fungsinya, jadi teman-teman akan bisa menyelesaikan persoalan atau rumus apa soal-soal yang akan teman-teman temui nantinya ya. Baik, untuk tugas ya di sini silakan dikumpulkan, nanti saya akan kirimkan ke classroom beserta dengan penjelasannya. Nah, di sini tugas tentukan turunannya. Nah, saya akan kasih clue nanti ya. Yang pertama itu Y sama dengan cos 3X per akar 2X min 1. Nah, cos X-nya sebagai U, ya ini rumus yang digunakan adalah U per V. Jadi teman-teman juga sudah bisa memahami turunan atau rumus dari UX per VX. Nah, itu ya untuk soal nomor 1. Nah, ini fungsi aljabar masih ya. Nomor 2, Y sama dengan X kuadrat min 10 per 2X kuadrat min X plus 5. Itu juga UX per VX ya. Rumusnya juga ada di penjelasan sebelumnya. Silakan teman-teman mengulang-ulang lagi video yang sudah saya jelaskan tadi dan terapkan rumusnya. Nomor 3, Y sama dengan 3X kuadrat min 4X dikali sin 2X itu adalah UX dikali V ya. U dikali V, jadi rumusnya apa? Tadi sudah juga saya jelaskan. Ya, dan nanti teman-teman sudah tinggal menurunkannya saja. Nah, nomor 4 sama dengan Y sama dengan dikali sin. Nah, ini di rumus sebelumnya sudah ya, 5X kuadrat min 7X plus 8, berarti U dikali V dikali WX. Ya. Nah, untuk soal nomor 5 sama dengan Y sama dengan E pangkat 3X dikali 4X pangkat 5 min 20, itu juga U dikali V. Jadi rumusnya apa? Jadi semua sudah ada di sini ya, tadi rumus ini juga sudah. Jadi teman-teman bisa menerapkan fungsi aljabar, fungsi trigonometri ya, fungsi transenden non aljabar atau non aljabar dan fungsi terakhir fungsi komposisi. Nah, di sini nomor 6 ya, soal nomor 6 itu Y sama dengan 20X min 7 per ya 4X kuadrat min 5 itu dipangkatkan dengan 30. Nah, itu adalah rumus Y aksen sama dengan U
per V pangkat dengan N itu silakan diturunkan, rumusnya juga sudah ada ya. Nah, nomor 7 Y sama dengan tan 5X min 1 per 2X plus 3, Y aksennya tan U per V ya, itu juga teman-teman turunkan lagi. Nah, nomor 8 Y sama dengan 2X cos X per min tan X kuadrat, berarti ini cluenya teman-teman ya, Y aksennya berarti U sama dengan V per W. Ya, ini ada 3, berarti 9 sama dengan Y sama dengan 5 cos pangkat 3 4X plus 10 per akar X, itu juga sama nanti ya. Setiap ketemu dengan akar berarti U per V. Nah, nomor 10 sama dengan Y sama dengan ln cos sin X kuadrat min 4X min 6. Jadi itu rumus di fungsi komposisi ya. Jadi itu ada 10 soal. Ya, nomor 1 sampai nomor 10 silakan dikerjakan. Nanti saya akan kirimkan ke classroom. Nah, saya harap kepada teman-teman sudah bisa memahami ya rumus-rumus dasar turunan ya. Dari yang pertama itu ada fungsi aljabar, ada fungsi trigonometri, ada fungsi transenden dan non-aljabar, ada fungsi terakhir ya, fungsi komposisi atau aturan rantai. Saya harap teman-teman sudah bisa memahami ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab selanjutnya itu tentang aplikasi turunan. Tapi untuk ini silakan teman-teman mengulang-ulang video yang saya sudah jelaskan. Saya harap teman-teman sudah bisa memahami ya. Cukup sampai di sini. Ya, terima kasih.